Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mia Rusmianti dari Prodi Perbankan Syariah, kelas karyawan. Tugas ini disusun untuk memenuhi salah satu mata kuliah, yaitu Leadership dan Perilaku Organisasi, dengan judul Filsafat Perilaku Organisasi. Konsep perilaku organisasi. Teori atau ilmu perilaku organisasi atau organization behavior pada hakikatnya mendasarkan kajiannya pada ilmu perilaku itu sendiri yang dikembangkan dengan pusat perhatiannya pada tingkah laku manusia dalam organisasi. Dengan demikian, kerangka dasar teori perilaku organisasi ini didukung oleh dua komponen pokok, yaitu individu-individu yang berperilaku dan organisasi formal sebagai wadah dari perilaku tersebut. Jadi, perilaku organisasi adalah suatu studi yang menyangkut aspek-aspek tingkah laku manusia dalam organisasi atau suatu kelompok tertentu. Definisi perilaku organisasi. Organisasi merupakan suatu pola kerja sama antara orang-orang yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan tertentu. Organisasi juga adalah sekelompok orang yang terbiasa mematuhi perintah para pemimpinnya dan yang tertarik pada kelanjutan dominasi partisipasi mereka dan keuntungan yang dihasilkan. Organisasi juga adalah lembaga sosial dengan ciri-ciri khusus, yaitu 1. Secara sadar dibentuk pada suatu waktu tertentu. 2. Para pendirinya merencanakan tujuan yang biasanya digunakan sebagai simbol legitimasi. Hubungan antara anggotanya dan sumber kekuasaan formal ditentukan secara relatif jelas. Unsur-unsur perilaku organisasi: orang, struktur, teknologi, dan lingkungan. Tujuan perilaku organisasi: telaah dan penerapan pengetahuan tentang bagaimana orang bertindak dalam organisasi, menyelidiki dampak individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi, fokus kepada memperbaiki produktivitas, mengurangi tingkat kemangkiran, keluarnya karyawan dan meningkatkan kepuasan kerja, memperbaiki keterampilan manajer dalam menangani orang. Perilaku organisasi: perilaku individu dalam organisasi menurut Sophia 2008-13. Untuk dapat memahami perilaku individu dengan baik, terlebih dahulu kita harus memahami karakteristik yang melekat pada individu. Perilaku organisasi pada hakikatnya adalah hasil-hasil interaksi antara individu-individu dengan organisasinya. Perilaku manusia adalah sebagai suatu fungsi dari interaksi antara person atau individu dengan lingkungannya. Hakikat perilaku organisasi. Hakikat manusia: perbedaan individu, banyak kesamaan, senang, sedih, tetapi secara individual berbeda. Orang seutuhnya, yaitu semua aspek perilaku termotivasi dengan sebab nilai orang berbeda dengan faktor yang produksi lain. Hakikat organisasi. Dalam hal organisasi, asumsi yang penting adalah bahwa organisasi merupakan sistem sosial dan dibentuk atas kepentingan bersama, yaitu sistem sosial. Dari sosiologi, kita mengetahui bahwa organisasi adalah sistem sosial. Konsekuensinya, aktivitas organisasi diatur oleh hukum sosial dan psikologi.
kepentingan bersama dibentuk dan pertahankan atas dasar kepentingan bersama. Organisasi yang juga merupakan suatu lingkungan bagi individu mempunyai karakteristik, yaitu ketentuan yang diwujudkan dalam susunan hierarki, pekerjaan-pekerjaan, tugas-tugas, wewenang dan tanggung jawab, sistem pengajian, sistem pengendalian, dan lain sebagainya. Filsafat perilaku organisasi Badeni 2013. Secara umum, dalam ilmu psikologi terdapat 3 teori kepribadian untuk memahami kepribadian seseorang, yaitu trait theory atau teori sifat. Teori sifat mengatakan bahwa kepribadian sebagai keunikan yang dimiliki seorang dilihat dari sifat atau trait tertentu seperti ketelitian dan ketidaktelitian, keramahan dan ketidakramahan, dan yang lainnya. Psychodynamic theory, yaitu teori psikodinamik. Teori psikodinamik yang dipelopori oleh Sigmund Freud dalam Badeni 2013 menyatakan bahwa setiap individu memiliki kepribadian yang berbeda. Hal ini disebabkan oleh setiap orang memiliki cara yang berbeda-beda dalam menghadapi rangsangan-rangsangan yang mereka hadapi. Humanistic theory, yaitu teori humanistik menekankan bahwa setiap manusia memiliki kemampuan tumbuh dan beraktualisasi diri. Rogers dalam Badeni 2013 meyakini bahwa dorongan atau rangsangan yang paling pokok dalam diri manusia adalah aktualisasi diri, yaitu upaya secara terus-menerus untuk merealisasikan potensi yang inheren pada diri individu. Mengapa perlu adanya perilaku organisasi? Ada 3 alasan mengapa harus adanya perilaku organisasi. Pertama, practical application. Dalam kenyataan real organisasi, ada beberapa manfaat memahami perilaku organisasi, antara lain berkenaan dengan pengembangan gaya kepemimpinan, pemilihan strategi dalam mengatasi persoalan, seleksi pekerjaan yang tepat, dan meningkatkan kinerja dan sebagainya. Kemudian, personal growth. Dengan memahami perilaku organisasi, dapat lebih memahami orang lain akan memberikan pengetahuan diri dan wawasan diri lebih besar. Kemudian, increase knowledge. Dengan perilaku organisasi dapat menggabungkan pengetahuan tentang manusia dalam pekerjaan. Studi perilaku organisasi dapat membantu orang untuk berpikir tentang masalah yang berhubungan dengan pengalaman kerja. Kontribusi disiplin ilmu pada organisasi. Menurut Robbins yang dikutip oleh Badeni 2013, ikhtisar sumbangan disiplin ilmu tersebut adalah psikologi, sosiologi, antropologi, dan ilmu politik. Psikologi adalah ilmu memberikan sumbangan terhadap perilaku organisasi, terutama dalam hal pemahaman tentang perilaku individu dalam organisasi. Ilmu sosiologi membahas tentang sistem sosial dan interaksi manusia dalam suatu sistem sosial. Ilmu antropologi mempelajari tentang interaksi antara manusia dan lingkungannya. Manusia hidup dalam kelompok dan memiliki kebiasaan-kebiasaan yang disebut kultur atau budaya. Keterkaitan beberapa disiplin ilmu terhadap perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan ilmu perilaku terapan yang dibangun dengan dukungan sejumlah disiplin perilaku. Bidang-bidang yang menonjol adalah psikologi, sosiologi, psikologi sosial, antropologi, dan ilmu politik. Dan keterkaitannya dalam disiplin dengan ilmu psikologi atau perilaku organisasi yaitu sebagai berikut. Psikologi merupakan ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan kadang-kadang mengubah perilaku manusia. Keterkaitan beberapa disiplin ilmu terhadap perilaku organisasi. Sosiologi.
Tadi yang pertama, sekarang yang kedua. Sosiologi adalah ilmu sosiologi membahas tentang sistem sosial dan interaksi manusia dalam suatu sistem sosial. Sumbangan ilmu sosial terhadap perilaku keorganisasian, terutama pemahaman tentang perilaku kelompok di dalam organisasi. Antropologi. Ilmu antropologi mempelajari tentang interaksi antara manusia dan lingkungannya. Ilmu politik. Selain 3 bidang ilmu tadi, bidang-bidang ilmu lain seperti politik, sejarah, dan ilmu ekonomi juga turut memberikan andil. Ilmu politik mempelajari tentang perilaku individu dan kelompok di dalam suatu lingkungan politik. Pendekatan perilaku organisasi pada manajemen. Menurut Gaddens 2013, perilaku organisasi mempresentasikan manajemen manusia, bukan keseluruhan manusia. Pendekatan yang dikenal dalam manajemen mencakup pendekatan proses, kuantitatif, sistem, pengetahuan, dan kontingensi. Keputusan bahwa anggur tua atau psikologi organisasi hanya dituangkan kepada botol baru atau perilaku organisasi dengan terbukti menjadi isapan jempol berkala. Meskipun tentu saja benar bahwa semua ilmu perilaku antropologi, sosiologi, dan terutama psikologi memberikan kontribusi signifikan bagi dasar teoritis dan penelitian perilaku organisasi. Hal yang sama juga terjadi pada banyak dinamika dan aplikasi penting dari perilaku organisasi. Meskipun tidak pernah ada kesepakatan atas arti atau domain, sebenarnya dari perilaku organisasi tidak jelek juga karena membuat bidang ini menjadi lebih dinamis dan menarik terhadap sedikit keraguan. Kesimpulannya, perilaku organisasi berkaitan dengan bagaimana orang bertindak dan bereaksi dalam semua jenis organisasi. Dalam kehidupan organisasi, orang dipekerjakan, dididik, dan dilatih, diberi informasi, dilindungi, dan dikembangkan. Dengan kata lain, maka perilaku organisasi adalah bagaimana perilaku itu dalam suatu organisasi. Beberapa penulis memberikan pengertian dengan organisasi secara berbeda, namun bersifat saling melengkapi. Organisasi adalah unit sosial yang saling sadar dikoordinasikan, terdiri dari 2 orang atau lebih yang berfungsi secara relatif berkelanjutan untuk mencapai tujuan. Menurut Robbins dan Judge, Filsafat Perilaku Organisasi 2011. Kesamaan atau serangkaian tujuan. Dikatakan pula bahwa organisasi adalah suatu sistem yang dikoordinasikan secara sadar dari aktivitas 2 orang atau lebih. Organisasi juga sering disingkat dengan Organizational Behavior atau OB, adalah suatu bidang studi menyelidiki dampak perorangan, kelompok, dan struktur pada perilaku dalam organisasi dengan maksud menerapkan pengetahuan semacam itu untuk memperbaiki keefektifan organisasi. Oke, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.